Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 213 Alam Ilusi Besar. Ini adalah pedang yang tak tertandingi, keterampilan pedang pamungkas dari Sekte Pedang Segudang, dan semua orang takut akan kekuatannya. Yang Suo adalah pria yang kejam dan brutal, tetapi dia memiliki kekuatan yang memungkinkannya menjadi sombong. Pedang ini lebih dari cukup baginya untuk berdiri di atas banyak pria kuat. Semua orang menahan napas, tidak seorang pun tahu bagaimana pemuda berpakaian putih ini akan mempertahankan dirinya dari serangan Myriad Returning Swords ini. Meskipun ia mampu menahan 108.000 pedang, bukan berarti ia dapat melakukan hal yang sama dengan serangan ini, karena serangan ini terlalu kuat. Serangan ini membawa momentum yang dapat menembus lubang di langit. Namun, Jiang Chen menarik kembali Phyreton Combat Armor miliknya, lalu ia menyimpan senjata tempur itu ke dalam cincin penyimpanannya. Keputusan ini membuat setiap penonton bingung. Apa yang dilakukan pemuda itu? Mengapa dia menyerah pada pertahanan dan senjatanya sendiri di saat kritis ini? Apakah dia akan menyerah karena dia pikir dia tidak mampu mengalahkan lawannya? Tidak mungkin, orang itu tidak bodoh. Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yang Suo, aku tidak berpikir dia akan menyerah begitu saja. Saya baru saja mendengar Yang Suo memanggilnya Jiang Chen. Saya penasaran dari kekuatan atau aliansi mana dia berasal. Dia seorang jenius yang menentang semua yang saya kira saya ketahui, tetapi jika dia dibunuh oleh Yang Suo, itu akan sangat disayangkan. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Jiang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan menggabungkan serangan dan pertahanan terkuat mereka saat menghadapi pedang pengembalian Myriad yang dilepaskan oleh Yang Suo. Namun, Jiang Chen tidak hanya menarik kembali armor tempur Phyreton miliknya, yang memberinya pertahanan luar biasa, ia juga menyimpan senjata tempur tingkat tinggi miliknya. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian di mata orang-orang ini. Di antara semua orang di pinggiran luar kota Inferno, Big Yellow adalah orang yang paling tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jiang Chen, dia tahu satu hal, Jiang Chen bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya dia yakini. HSSS. Pedang haus darah mengeluarkan suara mendesis menggelegar saat mengunci aura Jiang Chen dan mulai menghantam dengan kuat ke arahnya. Jiang Chen dapat merasakan tekanan besar yang berasal dari pedang haus darah semakin kuat dan kuat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang bersinar di telapak tangannya juga menjadi semakin terang, dan semua jarinya terus. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang bersinar di telapak tangannya juga menjadi semakin terang, dan semua jarinya terus bergerak cepat seperti ular. 6 jari surya mendalam, 6 surya bergabung menjadi satu. Jiang Chen tiba-tiba berteriak keras, 2 cahaya bersinar keluar dari matanya dan melintas di langit saat dia melihat pedang raksasa yang mendekat. Beberapa saat yang lalu, dia telah memanfaatkan tekanan yang datang dari Myriad Returning Sword dan memaksa dirinya untuk melepaskan jari ke-6 dari 6 jari matahari yang mendalam. Jiang Chen hanyalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dan dia belum berhasil menembus alam inti ilahi. Oleh karena itu, ada batasan pada kekuatan keterampilannya. Tidak peduli apakah itu telapak naga sejati, atau baju tempur duri api, bahkan jika dia dapat memblokir serangan Yang Suo, dia tetap tidak memiliki cara untuk melukai Yang Suo. Namun, jika dia mampu melepaskan jari ke-6 dari 6 jari matahari mendalam, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. 6 jari surya yang mendalam merupakan keterampilan tempur tingkat bumi yang tinggi, dan jika digunakan sepenuhnya, keterampilan itu jauh lebih hebat daripada pedang pengembalian segudang. Ketika Jiang Chen mengolah 6 jari surya yang mendalam dengan sempurna, ke-6 jari itu akan menyatu menjadi satu, yang memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Wah! Jiang Chen mengangkat ke-10 jarinya dan dengan kuat mengarahkannya ke depan. 6 jari besar yang cemerlang langsung muncul dan menghantam ke depan seperti 6 pilar besar. Dalam sekejap mata, ke-6 jari ini bergabung menjadi satu jari. Jari raksasa itu berukuran hampir sama dengan pedang haus darah yang mendekat, tetapi aura jari raksasa itu sebenarnya menekan pedang pengembalian segudang. Apa kemampuan tempur itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Kurasa itu pasti setidaknya kemampuan tempur tingkat bumi yang tinggi. Yang Suo benar-benar tercengang, penampilan Jiang Chen benar-benar di luar harapannya. Sungguh keterampilan bertarung yang hebat. Monster abnormal macam apa Jiang Chen ini? Jangan bicara dulu, mari kita lihat apakah kemampuan jari Jiang Chen benar-benar dapat menahan pedang pengembalian ribuan milik Yang Suo. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka semua menatap pemandangan itu tanpa berkedip, menunggu tabrakan antara jari emas raksasa dan pedang haus darah. Dengan kecepatan kedua serangan itu, hanya butuh sepersekian detik untuk benturan itu terjadi, tetapi bagi semua orang ini, rasanya seperti mereka telah menunggu lama. Wah! Akhirnya, 6 jari matahari yang mendalam dan pedang pengembalian segudang saling bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan menyapu seluruh langit.
Ledakan itu memenuhi udara dengan riak-riak energi yang dahsyat. Energi-energi ini begitu kuat sehingga menutupi seluruh langit dan memantulkan cahaya warna-warni dan percikan-percikan terang di seluruh tempat. Banyak orang yang wajahnya menjadi pucat. Bahkan beberapa prajurit inti ilahi terguncang oleh tabrakan itu. Jika mereka yang berdiri di tengah tabrakan, mungkin mereka akan hancur berkeping-keping. Ketuk-ketuk-ketuk. Yang Suo terpaksa mundur puluhan langkah sebelum ia mampu mengendalikan tubuhnya kembali. Wajahnya menjadi pucat, dan darah terlihat di bibirnya. Pedang haus darah telah kembali ke tangannya, tetapi pedang itu terus bergetar tanpa henti. Itulah kekuatan sebenarnya dari 6 jari matahari, bahkan pedang pengembalian ribuan pedang tidak sebanding dengannya. Yang Suo telah menghabiskan banyak energi mentalnya saat ia melepaskan pedang pengembalian ribuan pedang saat ini, dan karena itu, ia mengalami kemunduran besar. Dia kalah, Yang Suo benar-benar kalah, ini tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, dari mana monster aneh ini berasal? Jika Yang Suo dikalahkan, itu berarti struktur semua kekuatan dan aliansi di batas luar kota Inferno akan berubah. Jiang Chen ini benar-benar kuat, dan dia bahkan belum menjadi prajurit inti ilahi. Namun, Yang Suo masih berdiri kokoh. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa dia memiliki keterampilan lain yang lebih kuat daripada pedang pengembalian segudang, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Semua orang di pinggiran luar kota Inferno tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Yang Suo adalah pria yang luar biasa dengan kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi bahkan setelah dia melepaskan Myriad Returning Sword, dia telah dikalahkan oleh pemuda Heavenly Core yang tidak normal ini. Jika bukan karena mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Hebat. Saudara Jiang benar-benar telah membuka mata saya. Tian Yishan menunjukkan ekspresi gembira. Jiang Chen terus menunjukkan kepadanya keajaiban melalui tindakannya. Dari membunuh Shamanic Fire AP hingga 108.000 pedang, dan kemudian Myriad Returning Sword, dia berhasil menghancurkan semuanya. Bahkan Yang Suo bukanlah lawannya. Jauh di atas langit, Jiang Chen berdiri di tengah angin sepoi-sepoi. Ia tampak seperti dewa perang sejati saat menatap Yang Suo yang berdiri di seberangnya dengan wajah penuh keterkejutan. Yang Suo, trik apa lagi yang kamu punya? Kalau kamu punya sekarang, kamu akan mati sekarang, kata Jiang Chen. Haha, Jiang Chen, kau benar-benar telah membuka mataku. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa ini semua yang kumiliki? Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku yang sebenarnya. Yang Suo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun pedang pengembalian ribuan miliknya telah dikalahkan, dan ia hanya menderita luka ringan, ia masih sangat yakin bahwa Jiang Chen akan dibunuh olehnya. Kemampuanmu yang sebenarnya. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jiang Chen tersenyum tipis. Itu adalah pertarungan yang sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Berkat Yang Suo, Jiang Chen berhasil mendapatkan kembali kendali atas jari ke-6 jari surya lebih awal dari yang seharusnya. Secara teori, ia seharusnya hanya bisa melepaskan jari ke-6 setelah menerobos ke alam inti ilahi, tetapi sekarang, hanya dengan basis kultivasi inti surgawinya saja, ia mampu melepaskannya, dan pujian untuk itu diberikan kepada Yang Suo. Yang Suo mendengus dingin. Dia perlahan menyingkirkan pedang haus darahnya, dan setelah itu, dia memejamkan matanya sedikit. Dia mengatupkan telapak tangannya di depan dadanya, dan segera setelah itu, gelombang energi mulai berjatuhan di sekelilingnya, menyebabkan pakaiannya berkibar maju mundur. Yang Suo melafalkan beberapa kata yang tidak diketahui. Banyak simbol mulai berkedip dan berenang di telapak tangannya, dan perlahan-lahan, energi yang seperti mimpi mulai keluar dari tubuh Yang Suo. Jiang Chen mengerutkan kening. Dengan pengalamannya, dia sebenarnya tidak dapat mengatakan keterampilan macam apa yang ingin dilepaskan Yang Suo. Sutra Hati Ilusi, Alam Ilusi Agung, muncullah sekarang. Yang Suo tiba-tiba membuka kedua matanya dan berteriak keras. Dia dengan kuat melemparkan kedua telapak tangannya ke depan dan melepaskan tirai cahaya berwarna pelangi ke arah Jiang Chen. Tirai cahaya itu tidak mengeluarkan suara ataupun riak energi, kelihatannya tidak membawa kekuatan menyerang, akan tetapi, ada pola-pola rumit yang terus berkedip di atasnya. Dalam sekejap, ia telah tiba di hadapan Jiang Chen. Coba aku lihat apa saja kemampuanmu. Jiang Chen mendengus dingin. Dia pernah menjadi orang suci terhebat di dunia, dia telah melihat berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan keterampilan Yang Suo. Jiang Chen melangkah maju dan memasuki tirai cahaya. Astaga, plus. Tepat saat Jiang Chen memasuki tirai cahaya, pemandangan di depannya berubah total. Yang dilihat Jiang Chen adalah dunia penuh warna yang membentang sejauh yang bisa dilihat matanya. Itu tampak seperti mimpi, tidak ada tanah di bawah kakinya, dan tidak ada langit di atas kepalanya, itu hanyalah dunia yang beraneka ragam dan indah di mana semuanya tampak begitu ilusi. Ini adalah alam ilusi, aku tidak menyangka Yang Suo ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan keterampilan seperti ini. Sayangnya, dengan mataku, tidak ada alam ilusi biasa yang dapat memengaruhiku. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen.
Haha, Jiang Chen, kau akan hancur begitu memasuki alam ilusi agungku. Kau akan terbunuh tanpa aku benar-benar bertarung denganmu. Yang Suo berdiri di luar alam ilusi, tertawa kegirangan. Keterampilan macam apa itu? Mengapa Jiang Chen hanya berdiri diam setelah memasuki tirai cahaya? Itu adalah alam ilusi. Yang Suo benar-benar memiliki keterampilan yang bahkan lebih kuat. Dia benar-benar dapat menciptakan alam ilusi yang dapat membingungkan pikiran lawannya. Keterampilan ilusi benar-benar mengerikan. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya, karena keterampilan semacam ini sangat langka. Selain itu, sangat sulit untuk dikuasai. Sekali lagi, semua orang yang menonton terkejut dengan keterampilan Yang Suo. Inilah kekuatan sejati Yang Suo. Dia menunggu Jiang Chen kehilangan akal sehatnya di alam ilusi agung. Setelah itu, dia akan melepaskan pedang pengembalian segudang dan membunuh Jiang Chen dengan satu serangan. Di alam ilusi agung, Jiang Chen memiliki ekspresi tenang, karena dia sama sekali tidak terganggu oleh dunia yang penuh warna. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah drastis. Di puncak tebing yang retak dan menyentuh awan, kabut putih ada di mana-mana dan anginnya sangat dingin. Seorang pria dengan tubuh yang agung membawa pedang yang kuat di tangannya, menatap ke arah langit. Tepat pada saat ini, awan gelap memenuhi langit di atas. Guntur dan kilat terus-menerus menyambar seolah-olah itu adalah kiamat. Pria berwajah tampan itu tampak berusia 30-an. Rambutnya hitam dan berkibar tertiup angin. Ekspresi wajahnya yang tenang menggambarkan kesungguhan, dan auranya saja sudah cukup agung untuk menguasai seluruh dunia. Pria itu menggenggam pedang panjang di tangannya erat-erat. Pola-pola rumit terlihat di badan pedang. Pedang itu memancarkan energi dahsyat yang mencabik-cabik ruang di sekitarnya dan menyebabkan retakan muncul di dimensi. Angin gelap yang menggigil bertiup keluar dari retakan ini. Melihat orang ini, ekspresi Jiang Chen yang tadinya tenang langsung berubah. Kedua matanya langsung memerah, bahkan napasnya pun menjadi sulit. Tebing suci. Benar, tempat ini adalah tebing suci. Pemandangan di depannya sama persis dengan pemandangan yang terjadi 100 tahun lalu. Pria ini adalah orang suci terhebat di seluruh dunia, dia adalah Jiang Chen. Pedang di tangannya adalah pedang suci surgawi, nama yang diberikan oleh Jiang Chen. Pedang itu telah mengikuti Jiang Chen sepanjang hidupnya. Jiang Chen bernapas dengan cepat, seolah-olah dia mengalami sendiri kejadian itu. Kejadian itu seperti mengulang kejadian 100 tahun yang lalu. Dia tahu apa yang akan terjadi, itu adalah momen yang paling membanggakan dalam hidupnya, namun, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi. Dia tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Suara guntur menimbulkan malapetaka, awan gelap di atas langit menjadi semakin tebal. Jiang Chen yang berdiri di tebing suci memiliki ekspresi serius. Energi agungnya menyapu seluruh tempat. Perlahan, dia mengangkat pedang suci surgawi di tangannya, dan mengarahkannya ke langit.